Gue kepengen kasih tahu kalian sesuatu. Gue sebenarnya kalau misalnya tidur itu nggak di kasur. Itu alasannya kenapa kasur gue diberdirikan seperti itu. Dan gue biasanya tidur di alas kasur. Itu gue udah lakuin sebulan lebih dan menurut gue itu mengubah hidup gue. Gue kepengen ketika gue bangun pertama kali, hal yang gue rasain adalah ketidaknyamanan. Ketika gue ngerasa gak nyaman, artinya gue harus bangun dan artinya gue harus mengerjakan tugas gue, yaitu edit video ini contohnya. Gue ngerasa ketika kita ngerasa nyaman di tempat tidur, sebenarnya ini agak terlalu ekstrim. Tapi gue kepengen ngelakuin ini untuk melatih gue untuk gak punya mindset bahwa hidup gue saat ini di tahap yang nyaman. Maksud gue gini, menurut gue ketika kita ngerasa nyaman, kita membunuh progres kita. Sebagai gentleman, sebagai lelaki, ketika kita ngerasa nyaman dalam situasi kita, padahal mungkin sebenarnya nggak lagi nyaman-nyamannya gitu ya. Tapi ketika kita ngerasa, oh ya udah fine-fine aja, yang penting hidup berjalan terus, yang penting gue bisa adalah hari-hari buat gue makan. Ya udah cukup gitu aja, cukup. Gue cukup nyaman kok dengan perasaan gue yang seperti ini. Ketika kalian ngerasa nyaman, itu kalian membunuh progres kalian. Kalian membunuh juga impian kalian. Mungkin kalian kepengen, put it simple, kalian kepengen kaya raya. Namun hanya karena kalian ngerasa nyaman dengan keadaan kalian, kalian gak mengupayakan, kalian tidak mengusahakan tujuan kalian untuk mencapai impian tersebut. Gua waktu dulu kerja di pekerjaan gue yang lama, itu adalah masa-masa gue ngerasa nyaman banget. Pekerjaan gue gak terlalu ribet, namun itu cukup nyaman buat gue untuk menghidupi kehidupan bulanan gue, bahkan lebih. Dan hal tersebut yang membuat gue kayak, oh ya udahlah, yang penting gue bisa hidup, yang penting gue bisa nabung. Dan itu adalah rasa nyaman gue. Makanya itu, ketika gue sadar konsep ini, gue memberanikan diri gue untuk, Raven, lu harus keluar dari zona nyaman gue bakalan menjalani entrepreneur ini atau wira swasta ini. Makanya itu ketika gue bangun dari alas kayu gue gitu ya, di situ gue ngerasa gak nyaman, di situ gue ngerasa oke, gue harus ngerjain apa yang menjadi pekerjaan gue agar hidup gue bisa lebih nyaman, agar hidup gue bisa layak. Gue harap ketika gue ngerasa nyaman, itu tidak hanya membantu gue sendiri untuk masa depan gue sendiri, namun bisa membantu juga orang banyak. Mungkin papa gue, mungkin kakak gue, temen gue, siapapun itu. Gue kepengen bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Hal itu gue wujudkan dengan satu hal ketidaknyamanan itu. Menurut gue ini bukan menjadi sebuah hal yang bisa kalian contoh. Kayak kalian angkat kasur kalian, terus misalnya kalian taruh yoga mat. Dulu gue sering banget tidur di yoga mat. Itu sampai kakak gue, sampai itu pada marah-marah semuanya. Jangan tidur di situ, itu nggak layak gitu katanya. Lu kok seneng banget sih tidur di situ, tapi nggak usah gitu juga kali. Iya sih, gue sadar itu sebenarnya mungkin agak terlalu ekstrim. Tapi menurut gue, buat kita, menurut gue pribadi, mindset gue di situ, ketika gue kepengen sukses, gue juga butuh hal yang ekstrim juga. Kalau misalnya gue kepengen extremely sukses, gue juga harus ngelakuin yang extremely discomfort gue. Yang bisa kalian ambil di sini adalah choose your discomfort. Apa sih yang bisa membuat kalian ngerasa gak nyaman? Apa sih perasaan atau gak kejadian, atau gak kalau misalnya kalian punya utang, kalau misalnya kalian mungkin orang tua kita masih kerja, atau enggak kalian masih ngerasa kesulitan, jadikan itu sebagai pengingat bagi kalian untuk jangan pernah ngerasa nyaman. Contohnya, orang tua kita masih kerja, cari nafkahin kita, tapi kadang kita ngerasa nyaman, terus kita nonton Netflix, kita nonton game, kita nonton apapun itu ya, series gitu ya, terus baca manga, habis itu kita relapse, seakan kita layak untuk melakukan itu. Namun kita lupa sebenarnya orang tua kita masih
susah payah, orang tua kita masih dimarahin sama bos-bos. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita. Agar kita mungkin bisa sekolah, agar mungkin kita bisa tersenyum, agar kita mungkin bisa males-malesan. Itu dibutuhkan sebuah pengorbanan, yaitu mungkin orang tua kita. Dan gue berani jamin banget, pasti kalian gak kepengen ya orang tua kita ngerasa seperti itu. Gunakan discomfort itu untuk kalian bekerja, untuk kalian mengupayakan apa sih yang bisa gue lakukan agar orang tua gue tidak ngerasa susah. Itu salah satu contohnya. Gue yakin kalian pasti punya discomfort lainnya yang mungkin gak pernah kalian sebenarnya pikirkan gitu ya. Oh, gue punya banyak utang, tapi gue gak tahu, gue males gimana, gue bingung gimana cara bayarnya. Gue mendingan scrolling TikTok aja. Gue yakin tadi merupakan satu dari sekian banyak struggle yang kalian miliki atau discomfort yang kalian miliki. Gue tahu hidup kita tuh lebih susah, tapi hidup kita akan lebih sulit lagi kalau misalnya kita melupakan itu. Ketika kita ngerasa cukup nyaman dengan discomfort kita. Otak kita itu pinter banget dengan yang namanya coping mechanism. Coping di sini adalah ketika kita punya permasalahan, apa ya baiknya yang kita bisa lakukan agar kita tidak merasakan perasaan itu. Otak kita tuh pinter banget ngelakuin hal itu. Dan itu membuat gue kayak kesel banget gitu ya kadang-kadang. Oh, berarti kalau misalnya gue lagi stres atau gue lagi sedih, coping mechanism gue langsung bilang, ya udah sih Raven, relapse aja. Dengan kalian relapse, lu bisa ngelupain permasalahan kalian. Coba gue kepengen kalian angkat tangan, kalian nonton ini, kalian ngerasa gak sih seperti itu? Ketika kalian melupakan apa yang menjadi struggle kalian atau discomfort kalian, ketidaknyaman kalian, itu hidup akan ngerasa mudah banget. Dan mungkin kalian, oh ya udahlah, hidup nggak usah dipikirin. Oh ya udahlah, utang-utang itu nggak usah dipikirin. Oh ya udahlah, mama stres, mama bingung, mama depresi, mama nangis-nangis nggak tahu gimana cara bayar uang apa-apa itu. Nggak apa-apa deh, toh gue masih bisa main app, toh gue masih bisa scrolling sosial media sampai gue nggak tahu kapan. Kita tuh harus lebih realize, kita tuh harus lebih sadar bahwa discomfort itu sebagai tanda buat kita bertumbuh, buat kita melakukan hal yang lebih baik daripada hari ini gitu. Gue berharap video gue nggak membuat kalian makin depresi, makin ngerasa stres bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kalian miliki. Mungkin kalian bakalan dislike video ini, mungkin kalian akan mengatai video gue. Habis itu kalian keluar, habis itu kalian langsung scroll sosial media. Gue bisa ngeliat mungkin kalian akan melakukan itu. Namun gue yakin, gue sebenarnya berharap juga viewers gue jauh lebih pintar daripada itu. Ketika kalian memiliki discomfort itu, kalian ngerasa memiliki ketidaknyamanan itu, jadikan itu sebagai renungan bagi kalian. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk mengenal diri kalian dan mencari solusi. Baiknya seperti apa? Ada baiknya. Gue tahu gue cuman bisa ngomong doang. Gue mungkin gak bisa memberikan bener-bener bantuan apa yang bisa gue lakukan untuk menyelesaikan discomfort kalian atau ketidaknyaman kalian. Tapi gue kepengen kalian coba untuk diam sejenak. Kalian coba memikirkan solusinya apa. Dan solusi itu sebenarnya gue yakin bisa didapetin ketika kalian mau mencoba untuk keluar dari rasa ketidaknyamanan itu. Ketika kalian tahu ini sulit banget, ketika kalian tahu ini kok rasanya agak susah ya dijalanin, ketika kalian punya switch mindset itu, dari yang awalnya susah, habis itu langsung scrolling sosial media, habis itu relapse, kalian coba switch itu menjadi oke, gue punya permasalahan ini, apa yang bisa gue lakukan, apa yang bisa gue ubah, apa yang bisa gue korbankan, apa yang bisa gue wujudkan. Mungkin gue mengambil pekerjaan lagi, atau nggak, mungkin gue bakalan coba apply pekerjaan lain. Gue yakin impian kalian itu bisa diwujudkan, bisa dinyatakan. Kalian bisa keluar dari rasa ketidaknyamanan itu. Asal apa? Asal kalian mau mengorbankan kenyamanan kalian saat ini.
Gue berharap kalian coba bisa tulis di kolom komen perasaan apa yang kalian saat ini ingin kalian korbankan untuk mencapai tujuan kalian. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.